Anak-anak sekalian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa sudah bisa monitor suara saya? Sudah kedengeran, Pak? Sudah. Kemudian Samuel. Iya, Pak. Sudah. Kemudian Raki sudah? Hadir, Pak. Sudah siap, Raki? Hadir. Tasya yang tiga lagi siapa, Tasya? Lupa saya namanya. Siapa, Tasya? Gifari, Hakim, Hanif ya, Pak? Gifari, Hakim, Hanif, satu lagi Hanif ya. Hanif ya, satu lagi yang kemarin baru itu. Hari ini ada pelajaran, Tasya, tadi? Ada, Pak. Di sekolah? Ada. Ada ya? Oke, ada ya. Oke, jadi setelah kita kemarin belajar tentang bunyi, hari ini saya akan coba dengan latar belakang bahwa kalian adalah siswa SMA unggulan. Saya yakin bahwasannya selama ini fisika itu yang awalnya kalian anggap merupakan hal yang agak menakutkan, tapi setelah kelas 11 ini fisika rasanya merupakan hal yang biasa-biasa saja. Sambil nunggu yang lain, kira-kira saya mau tanya Tasya. Tasya, kamu kesulitan fisika di mana kemarin? Kenapa, Pak? Di fisika mana? Kesulitanmu terhadap fisika kemarin di mana? Nggak ada kesulitan? Ya, lumayan bisa, Pak. Lumayan bisa, oke. Kemudian Samuel, gimana Samuel? Fisika kemarin-kemarin bisa? Kenapa, Pak? Kemarin-kemarin kamu merasakan fisika sudah bisa? Bisa kok, Pak. Bisa, oke. Raki, gimana Raki? Kemarin juga udah bisa, Raki? Halo, Raki. Oh, iya, Pak. Kenapa, Pak? Kemarin sudah merasakan fisika itu bisa, Raki ya? Nggak sulit kan ya? Alhamdulillah masih lancar sih, Pak. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, selai saja ya. Ya, koneksinya ya. Ini agak nge-lag emang. Raki, tulisan saya di monitormu jelas? Nggak jelas, nggak begitu jelas, Pak. Nggak jelas banget. Nggak begitu jelas ya? Iya. Agak apa ngeblur? Ya, sedikit ngeblur gitu, Pak. Tapi masih sedikit, bisa baca sih kalau dari saya. Masih kebaca? Masih terbaca? Oke. Samuel, gimana Samuel? Kalau di saya sih masih kebaca sih, Pak. Masih kebaca. Oke. Tasya sudah mulai kebaca, Tasya? Sudah, Pak. Di saya udah jelas kok, Pak. Sudah. Oke, sudah jelas. Oke. Jadi saya masuk ke materi optik atau cahaya. Nah, cahaya ini termasuk gelombang. Tapi gelombang yang dimaksudkan dalam cahaya ini adalah termasuk gelombang elektromagnetik. Di awal kita pernah mempelajari bahwa berdasarkan medium rambat, gelombang itu ada dua jenis. Yang pertama adalah gelombang mekanik, kedua adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik merupakan gelombang yang di dalam perambatannya memerlukan medium atau sabantara. Contohnya adalah gelombang padat tali, kemudian gelombang bunyi, kemudian gelombang yang melewati zat padat, melewati zat cair. Nah, itu adalah gelombang mekanik. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah cahaya
yaitu gelombang yang di dalam perambatannya. Di dalam perambatannya itu tidak memerlukan medium. Sebagai contoh, bahwa cahaya yang masuk ke bumi sumbernya dari matahari. Dari matahari sampai ke bumi, sebelum tembus ke lapisan atmosfer bumi, itu melewati lapisan sebelum lapisan ionosfer sana, itu lapisan hampa udara. Nah, lapisan hampa udara ini berarti tidak memiliki medium, tetapi cahaya mampu menembus dari matahari hingga ke permukaan bumi. Nah, gelombang yang di dalam perambatannya tidak memerlukan medium ini dinamakan gelombang elektromagnetik. Nah, tentunya kalau kita ingin tahu lebih lanjut tentang gelombang elektromagnetik, yang termasuk spektrum gelombang elektromagnetik diantaranya adalah pertama sinar gamma, yang kedua adalah sinar X, yang ketiga sinar ultraviolet, yang keempat sinar tampak. Sinar tampak itu yang kalian pelajari warna pelangi, Mejiku Hibinium. Kemudian setelah warna cahaya tampak adalah cahaya inframerah. Kemudian setelah cahaya inframerah yaitu memasuki gelombang. Gelombang apa? Gelombang mikro atau gelombang radar. Kemudian gelombang televisi dan terakhir adalah gelombang radio. Nah, fokus kita pada siang dan sore hari ini tentang pembentukan bayangan melewati pemantulan dan pembiasan yang dikenal dengan bahasan optik geometri. Jadi, ini saya tuliskan di papan tulis bahwa optik geometri itu membahas tentang pembentukan bayangan melalui pemantulan atau refleksi dan pembiasan atau refraksi. Nah, waktu di SD dan SMP kalian pernah mendapatkan tentang teori pemantulan atau refleksi. Nah, di dalam pemantulan, kalau ada permukaan atau bidang batas, kemudian jatuh sinar datang, nanti sinar akan dipantulkan. Nah, pada permukaan tersebut, sinar datang, kemudian sinar pantul, dan ini ada garis yang tegak lurus permukaan, dinamakan garis normal. Garis normal adalah garis yang tegak lurus bidang atau tegak lurus permukaan. Sehingga nanti kalau tegak lurus, ini sudutnya adalah 90 derajat. Di dalam peristiwa pemantulan, bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini saya tuliskan bahwa I sama dengan R, di mana I adalah sudut datang dan R adalah sudut pantul. Kemudian di dalam peristiwa pemantulan untuk pembentukan bayangan yang pertama terjadi pada cermin datar. Nah, ini yang sering kita lakukan. Kita misalkan pagi hari atau siang hari, sore hari, kita bercermin menggunakan cermin datar, maka bayangan yang kita lihat seolah-olah di belakang cermin itu merupakan bayangan maya. Itu hasil daripada pemantulan. Yang dituliskan bahwa di dalam peristiwa pemantulan ada objek atau benda, ini adalah cerminnya, ini adalah bayangan. Nah, jarak benda ke cermin itu nilainya sama dengan jarak bayangan ke cermin. Benda ke cermin nilainya sama dengan bayangan ke cermin. Ini saya tuliskan S aksen sama dengan S dan tinggi. Dan tinggi bayangan itu sama dengan tinggi benda. Saya tuliskan bahwa S adalah jarak benda terhadap cermin, S aksen jarak bayangan terhadap cermin, H adalah tinggi benda, dan H aksen adalah tinggi bayangan. Nah, untuk memperjelas di dalam penyelesaian soal-soal, saya ambilkan contoh soal, tolong Tasya, saya sudah meng-share soal, atau mungkin nanti bisa lihat di screenshot-nya. Tolong lihat soal nomor 3, Tasya, bacakan.
Nomor 3, dua buah cermin datar X dan Y saling berhadapan dan membentuk sudut 60 derajat. Nah, ini kita namakan cermin X, ini cermin Y ya. Oke, sudutnya 60 derajat. Terus Seberkah sinar menuju X dengan sudut datang 60 derajat hingga 60 dipantulkan derajat. ke Y. Oke. Kalau gitu ini saya anggap ini. Nah, ini adalah normalnya X. Sudutnya berapa derajat, Tasya? 60 derajat, Pak. 60. Kalau 60 derajat berarti ini 60 derajat terhadap normal. Sudut selalu terhadap normal, bukan terhadap cermin. Terus Sinar tersebut meninggalkan Y dengan sudut pantul sebesar. oke. Berarti sinar ini akan dipantulkan oleh cermin X menuju cermin Y. Dari teori yang tadi kita dapatkan, bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Kalau datangnya 60 derajat, Tasya ini sudut pantulnya berapa derajat, Tasya? 60, Pak. 60 derajat. Oke. Tadi normal itu 90 derajat. Berarti saya mau tanya ke Tasya, ini sudut sinar pantul terhadap cermin berapa derajat, Tasya? (120) ya, Pak. Kok enggak dong? Kan ini kan 90 dipakai 60. Berarti ini berapa? 30 ya? 30. Oke. Oke, saya mau tanya, kalau ini 30, ini 60, yang ini berapa, Tasya? 90, Pak. 90. Oke, ini 90 derajat. Kemudian kita bikin normal yang tegak lurus Y. Ini bikin tegak lurus Y. NY. Oke. Berikutnya saya mau minta tolong Tasya. Berarti sudut ini sama dengan berapa derajat, Tasya? 30 ya, Pak? Enggak lah. Enggak lah. Kan ini kalau normal kan 90 derajat Tasya ya. Betul. Oh iya, Pak. Berarti ini berapa derajat, Tasya? Ayo Tasya, ayo. Jangan tertipu sama gambar, Kan berarti ini ke sini 90 derajat Tasya ya? Betul. Iya, Berarti ini 0 derajat dong. Bener nggak? Yo. Ini 30 derajat. Ini 60 derajat. Tadi sepakat bahwa sudut ini adalah 90. Nah, ini siku-siku. Berarti ini juga 90 derajat. Maaf Tasya, jangan tertipu sama gambar. Kalau ini 90, ini siku-siku, berarti ini 0 derajat dong Tasya. Oh iya, Pak. Iya kan? Ya, jangan tertipu sama gambar. Sengaja memang saya bikin tidak berimpit biar kamu ada bayangan. Oh, di situ akan terjadi pemantulan lagi. Berarti kalau itu 0 derajat, maka oleh cermin Y, ini akan dipantulkan lagi ke sana. Nah, berarti sudut pantulnya berapa derajat, Tasya? Berapa derajat? Kan sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini sudut datangnya kan 0 derajat. Berarti sudut pantulnya berapa? 0, Pak. 0 derajat. Ini jawabannya adalah 0 derajat. Nah, jangan terpengaruh sama gambar ya. Tapi secara matematisnya kamu tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu 180, ini 30, ini 60, berarti ini 90. Oh, kalau 90, mantulnya ke sana,
ini ada garis normal. Oh, kalau gitu sebenarnya ini sinar dengan garis normal berimpit, Tasya. Sinar dengan garis normal sebenarnya berimpit. Kalau berimpit, itu sudutnya 0 derajat. Jadi kalau gini, sinar tegak lurus permukaan cermin, tegak lurus permukaan cermin, berarti berimpit dengan garis normal. Dengan garis normal. Kalau gitu, ini I-nya adalah 0 derajat. Maka R-nya 0 derajat. Bisa ya, Tasya ya? Bisa, Tasya? Bisa kan? Bisa, Pak. Oke. Samuel bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Tapi Raki saya bisa? masih kurang ngerti maksudnya berhimpit tuh kayak gimana ya, Pak? Bentuknya. Berimpit itu harusnya gambarnya gini, Samuel. Ini harusnya gambarnya gini. Seret. Ini misalkan ini cerminnya. Cermin. Kemudian garis yang tegak lurus permukaan cermin ini namanya normal. Ini normal. Nah, kalau yang namanya berimpit itu datangnya gini, Samuel. Nah, ini ke sini, balik lagi ke sini kan ya? Oh, oke, Pak. Oke, ya paham ya? Oke. Oke, Pak. Raki, gimana Raki? Bisa? Oh, tadi saya bingung kenapa 0 derajat, Pak, tapi udah bayang sekarang. Udah kebayang ya, karena ini kan cuma dari gambarnya nih memang sengaja tidak saya bikin berimpit, takut nanti membingungkan, tapi sengaja. Jadi kalau ini 90 derajat, nah ini yang hijau ini kan normal, siku-siku 90. Oh, kalau gitu sebenarnya gambarnya kayak ini Raki, berimpit ya. Oke. Mental biasanya. Mental biasanya. Sekarang saya minta tolong nomor 2 bacakan Raki. Raki nomor 2. Oke, nomor 2. Seberkas sinar mengenai suatu sistem optik yang terdiri atas 2 cermin datar yang saling tegak lurus. Datar, saya berhenti dulu, Raki. Ini cermin X, ini cermin Y. Berarti ini 90 derajat ya, Raki ya. Oke, terus. Setelah berkas sinar mengalami pemantulan 2 kali, maka arah berkas sinar. Oke. Anggap saja ini NX. Ini NX. Betul lagi ya? NX ya? Oke. Lalu sinar masuk. Sinar masuk mengenai cermin X. Mengenai cermin X. Nah. Anggap ini sudutnya alfa. Kalau sudut datangnya alfa, sudut pantulnya berapa, Raki? Alfa juga, Pak. Alfa juga. Oke, kita gambar di sini alfa. Ini saya tarik ke sana. Lagi, ini ke sini berapa? Yang ini berapa derajat lagi? 90 min alfa, Pak. Oke, 90 derajat kurangi alfa. Kemudian ini ada normal. Normal Y. Ini ada normal Y. Normal Y. Kalau gitu, yang ini sudutnya berapa? Kayak ini kok nggak tegak lurus gambarnya ya. Oke, saya bikin tegak lurus. Berarti ini berapa, Raki? Itu alfa, Pak.
alfa. Oke. Kalau ini alfa, yang ini berapa, Raki? 90 min alfa. Oke, 90 derajat min alfa. Ini 90 derajat min alfa. Kalau sudut datangnya 90 derajat min alfa, sudut pantulnya berapa, Raki? Sama, Pak. 90 min Sama. alfa. 90 derajat min alfa. Berarti ini saya bikin sinar ke sana. Itu ya, Raki ya. Oke. Selanjutnya, ini yang ini kita namakan sebagai sudut P. Sudut P. Yang ini kita anggap sebagai sudut Q. Kalau sudut P ditambah sudut Q sama dengan berapa, Raki? Ini kan 2 kali 90 derajat kurangi alfa ditambah 2 kali alfa. Betul, Raki ya? Iya, Pak. Oke, tadi berapa dong? 180 derajat kurangi 2 alfa ditambah 2 alfa. Sama dengan berapa? 180 derajat. 180 derajat. Kalau 180 derajat berarti garis ini sejajar nggak, Raki? Jajar. Sejajar. Berarti kalau 180 derajat berarti garisnya sejajar. Sejajar. Kemudian ini sinarnya ke sini, Raki. Ini ke sana. Dinamakan searah atau berlawanan arah ini, Raki? Berlawanan, Pak. Berlawanan arah. Jadi jawabnya adalah sejajar berlawanan arah. Bisa kan lagi ya? Kalau di sini kamu tambah mantap, yang tadi masih agak ragu. Ya, Pak. Bisa. Pak, Ya. yang 90 derajat min alfa tetanya itu dapat dari mana ya? Kalau segitiga, sudut dalamnya kan 180 derajat ya? Betul. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak. Udah ngerti, Pak. Ya udah. Ijaz sudah masuk. Saya minta Samuel baca nomor 4. Oke, Pak. Nomor 4. Ani berdiri di sebelah sisi dari sebuah cermin datar di titik A. Oke, ntar ini panjangnya saya bikin sama. Nah, ini posisi Ani ada di A ya, Samuel ya? Iya, Pak. Terus? Bagus berjalan dari B menuju ke cermin dengan arah tegak lurus terhadap pusat cermin. Tolong garis bawahi di situ kamu ingat-ingat itu pusat cermin. Pusat cermin berarti di tengah-tengah ya, Samuel ya? Iya, Pak. Oke, ini bagus. Bagus jalan ke sana. Terus? Ketika jarak Bagus dari cermin adalah X, Bagus dan Ani dapat saling melihat bayangannya di cermin. Oke. Ini
Ani jaraknya X. Nah, X-nya ini berapa nggak ngerti. Nah, Iya, dia yang ditanya. nggak tahu kan, nggak tahu kan. Nah, Iya, Pak. ini di tengah-tengah. Saya mau tanya Samuel, itu panjang cermin berapa meter? 1, Pak. 1 meter. 1 meter. Terus jarak Ani ke perpanjangan cermin berapa meter? 1 juga, Pak. 1 meter. Kemudian ini terhadap posisi Ani berdiri, tepi cermin juga 1 meter kan ya? Iya, Benar? Pak. Benar. Kalau ingin keduanya saling melihat, maka pandangan harus ditujukan bahwa Ani melihat tepi cermin, Nah, dengan sudut datang, anggap saja namanya X, ini sudut E. Jangan X lagi nanti, apa nama ini sudut datangnya, misalkan ini alfa. Maka sinar tadi oleh tepi cermin bagian kanan, ini akan dipantulkan. Sebesar alfa juga. Nah, ini gambarnya sudutnya nggak sama. Kita bikin sama. Ini alfa juga. Nah, pada saat Ani di depan cermin, meskipun ini perpanjangan, berarti posisi Ani nanti bayangannya ada di sini, Samuel. Ini posisi Ani, bayangannya. Berarti kalau gitu ini ke sini berapa meter, Samuel? 1 juga, Pak. 1 meter, oke. Supaya bagus melihat bayangan Ani, seolah-olah Ani ini memancarkan cahaya. Kebagus. Supaya Ani melihat bagus, berarti nanti ini kan sudah ketemu jaraknya si bagus yang baru ini, jaraknya baru. Nah, ini jarak bayangan daripada bagus yang sekarang ini saya tuliskan bagus aksen. Nah, jadi kalau bagus ingin melihat Ani, seolah-olah Ani memancarkan cahaya. Bayangan Ani memancarkan cahaya. Kalau Ani mau melihat bagus, seolah-olah bayangan bagus ini memancarkan cahaya ke arah Ani. Nah, saya mau tanya ke Samuel. Samuel, ini berapa meter, Samuel? 1, Pak. 1. Ini ke sini berapa meter? 1 juga, Pak. 1. Oke. Sekarang kalau ini dianggap sebagai pusat cermin di sini, saya mau tanya, ini ke sini sama dengan berapa meter, Samuel? 0,5, Pak. 0,5. Berarti ini berapa dong, Samuel? Berarti, Pak, itu pakai Pitagoras ya, Pak? Enggak Pitagoras, kesebangunan. Ini 1 kan, Samuel ya? Ini 1. Iya, Pak. Berarti ini 1. Kalau ini setengah, ini berapa dong, Samuel? Oh, setengah juga, Pak. Berarti. Nah, oke. Berarti jawabnya 0,5 meter. Ini pakai teori kesebangunan. Jadi jawabnya 0,5 meter. Bisa, Samuel ya? Bisa, Pak. Oke.
Ijaz, gimana sudah bisa monitor? Bisa, Pak, bisa. Oke, oke. Ini Hanif belum datang nih Hanif. Biar kamu ngerti langsung, Ijaz, tolong bacakan soal nomor 1, Ijaz. Nomor 1. Pada gambar di bawah, seorang pengamat berdiri di depan cermin datar sejauh X meter. X meter. Terus? Agar ia dapat melihat seluruh lebar dinding yang ada di belakangnya, maka harga X maksimum adalah... Oke. Ada gambarnya, Pak. Oke. Ini 21 meter. Ini 15 meter. Cerminnya ada di sini, Ijaz ya. Cerminnya di tengah-tengah ini, tengah ruangan ya. Iya, Pak. Nah, ini adalah 1 meter. Ijaz, kalau orang itu mau melihat bayangan di belakangnya, maka dinding ini dianggap benda, Ijaz. Nah, sekarang benda terhadap cermin jaraknya berapa, Ijaz? Dinding terhadap cermin jaraknya berapa? 21. 21. Kita gambar lagi sebelah sini, Jas. Ini gambar yang mirip. Berarti ini ke belakang harus 21, Ijas. Ini 21 meter. Gitu ya? Nah, ini 21. Ini ke sini 21, ini ke sini 21. Ini gambarnya kurang pas, kurang panjang nih. Nah. Gimana, Ijaz, sepakat? Kalau ini ke sini 21, ini ke sini 21, sepakat? Iya, Pak. Oke. Nah, berarti pojok ruangan ini akan memancarkan sinar menuju tepi cermin bagian atas. Demikian juga pojok ruangan yang sini memancarkan cermin menuju tepi bagian bawah. Nah, tepi-tepi cermin ini berperan sebagai garis normal. Ini garis normal. Normal. Ini normal. Nah, oleh permukaan cermin tadi akan dipantulkan. Akan dipantulkan dengan sudut yang sama, dengan sudut yang sama. Ini juga akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Nah, perpotongan sinar ini adalah jarak maksimum orang tersebut untuk melihat seluruh bayangan. Nah, jadi kalau diteruskan, ini seakan-akan sinarnya itu dari sini. Nah, ini dari sini ke sana seakan-akan. Nah, jaraknya adalah X. Ini ke sini sama dengan X. Saya mau tanya Ijaz dulu di SMP pernah ada bangun segitiga yang acuannya pada kesebangunan. Kalau misalkan ini segitiga ABC, ABC, ini adalah D, ini E. Ijaz masih ingat nggak kalau AD banding AB, AD banding AB, banding AB sama dengan DE, DE banding BC. Pernah dapat nggak, Ijaz? Pernah, Pak. Pernah, oke. Nah, sekarang kalau bentuknya seperti yang ada di gambar itu, Ijaz. Ini 15 meter. Ini 15 meter. Yang ini adalah 1 meter. Kalau misalkan saya bikin gini, Ijaz. Ini saya bikin, ini anggap saja
X, ini adalah Y. Boleh nggak Ijaz kalau saya bikin bahwa X per Y itu sama dengan 1:15? Bisa, Pak. Bisa, oke. X-nya nggak ngerti, Ijaz. Lalu Y-nya adalah X tambah 21. X tambah 21 sama dengan 1/15. Betul nggak, Ijaz? Iya, Pak. Ya, oke. Sekarang kalikan silang. 15X sama dengan X ditambah 21. 15X kurangi X berapa, Ijaz? 15. Oke. 14X sama dengan 21. Berarti X-nya ketemu berapa, Ijaz? X-nya bagi 7 ini kan 3. Ini bagi 7 2 kan? ya. Jadi 3/2. 3/2. 3/2. Berapa 3/2 itu, Ijaz? Kenapa? 3 bagi 2 itu berapa? 1,5. 1,5. Oke. 1,5. Di situ ada jawaban 1,5, Ijaz? Ada? Ada, Pak. Ada. Oke. Jadi jawabnya 1,5. Tasya, paham? Paham, Pak. Paham. Samuel, paham? Paham, Pak. Oke. Raki, paham? Oh, Mbak. Paham. Ngerti ini yang saya jelaskan? Ya, Pak. Oke. Saya lanjutkan teorinya. Kalau tadi yang pertama pemantulan pada cermin datar. Sekarang yang kedua pemantulan pada cermin lengkung. Cermin lengkung
itu ada dua macam. Cermin positif dan cermin negatif. Positif dan cermin negatif. Hati-hati. Cermin positif itu adalah cermin cekung. Ini adalah cermin cekung. Cermin cekung. Dan cermin negatif ini adalah cermin cembung. Cermin cembung. Cermin cekung ini dikenal juga dengan istilah cermin konvergen. Konvergen. Sebaliknya, cermin cembung disebut cermin divergen. Divergen. Garis yang membelah cermin menjadi dua bagian itu dinamakan sumbu utama. Dinamakan sumbu utama. Perpotongan permukaan cermin dengan sumbu utama dinamakan titik vertek. Dinamakan titik vertek. Di SMP pernah dipelajari ada 3 sifat sinar di dalam cermin lengkung. Yang pertama, kalau sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan melewati titik fokus. Saya ulangi, kalau kalau sinar datang sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut akan dipantulkan menuju titik fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sinar datang melalui fokus cermin, maka sinar akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang kedua, kalau sinar datang melalui fokus cermin, maka sinar tersebut akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi kebalikan ya, sejajar sumbu utama ke fokus, lewat fokus, sejajar sumbu utama. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kalau sinar melalui pusat cermin, maka akan dipantulkan ke pusat cermin itu lagi. Jadi saya gambarkan yang pertama, kalau sinar sejajar sumbu utama, ini sejajar sumbu utama, maka sinar tersebut dipantulkan menuju titik fokus. Ini sifat sinar yang pertama. Sifat sinar yang pertama. Yang kedua, sinar datang yang melalui fokus. Sinar datang melalui fokus, maka sinar tersebut akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Sejajar sumbu utama. Ini merupakan sinar yang kedua, lewat fokus, kemudian dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, kalau sinar itu melalui pusat kelengkungan cermin, maka sinar itu akan dipantulkan kembali ke pusat itu juga. Kalau sinar itu melalui pusat kelengkungan cermin, maka akan dipantulkan ke pusat itu juga. Berarti ini saya gambarkan cermin sifat yang ketiga. Kemudian di dalam pembentukan bayangan pada cermin lengkung, kalau di sini ada titik fokus, kemudian ini pusat kelengkungan, M sama dengan 2F,
ruang di sini nih, ruang antara vertex dengan fokus, nanti disebut ruang 1. Ruang antara fokus dengan pusat kelengkungan namanya ruang 2. Dan sebelah kiri pusat ini ruang 3, sebelah kanan bidang lengkung ini ruang 4. Jadi saya gambarkan, ini adalah ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Syarat pembentukan bayangan. Syarat pembentukan bayangan. Pembentukan bayangan. Yaitu ruang benda ditambah ruang bayangan. Ruang benda, ruang benda, ditambah ruang bayangan. Harus berjumlah 5. Ruang benda ditambah ruang bayangan harus berjumlah 5. Oke. Sekarang saya tulis lagi di sini ruang benda. Ruang benda. Ditambah ruang bayangan. Sama dengan 5. Sama dengan 5. Berarti apa? Kalau benda di ruang 1, benda di ruang 1, supaya 5, bayangan harus di ruang 4. Kalau benda di ruang 2, bayangan supaya 5 harus di ruang 3. Dan kalau benda di ruang 3, bayangan harus di ruang 2. Kalau benda di ruang 4, bayangan harus ruang 1. Oke. Samuel, Tasha, Ragi, Ijaz, kamu nanya. Kalau kita menghitung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau dari 1 ke 4 ini angkanya makin besar atau makin kecil? Makin besar ya, Pak? Makin besar. Oke, makin besar. Berarti kalau makin besar, ini bayangannya diperbesar. Diperbesar. Demikian juga dari 2 ke 3, ini angkanya makin besar. Berarti diperbesar. Nah, 3 ke 2 itu makin kecil. Diperkecil. Nah, kalau 4 ke 1 makin kecil, ini diperkecil. Diperkecil. Oke. Saya mau tanya, Samuel, kalau dari 1 ke 4, itu angkanya berurutan atau loncat, Samuel? Loncat, Pak. Loncat. Nah, kalau loncat, pasti maya. Kalau loncat, pasti maya. Kalau urut, nyata. Nyata. Ini urut juga, maka ini nyata. Ini loncat, berarti maya. Setiap bayangan maya pasti tegak.
bayangan maya pasti tegak. Nyata terbalik. Terbalik. Nyata terbalik. Ini berarti tegak. Oke, tolong lihat ke gambar di monitor kalian. Kalau benda di ruang 4, bayangan ruang 1. Nah, benda di ruang 4, bayangan ruang 1, itu terjadi pada cermin cembung. Ini pada cermin cembung. Pada cermin cembung. Selamanya cermin cembung tidak pernah memperbesar bayangan. Selalu diperkecil. Contohnya spion. Spion itu tidak pernah memperbesar bayangan. Selalu memperkecil bayangan. Di samping spion, biasanya di Jakarta itu, kalau di tikungan jalan, itu akan ada kaca yang bulat gitu loh, gede. Supaya ketahuan dari depan, dari sini, kalau ada orang mau berpapasan, kelihatan. Nah, itu adalah cermin cembung. Nah, untuk yang ini, untuk yang 1, 2, 3, ini terjadi pada cermin cekung. Ini cermin cekung. Jadi kalau ruang 4 bayangan ruang 1 hanya terjadi pada cermin cembung. Silakan ditulis dulu, dicatat. Pak, sorry Pak, yang di gambar awal itu Pak, yang garis-garisnya, yang garis ketiga itu dari mana ke mana Pak tadi? Dari lewat pusat cermin. Jadi kalau ini ke sini fokus, ini 2 fokus, ini kan jari-jari kelengkungan cermin ya Samuel ya. Iya Pak. Betul. Kalau sinar lewat pusat ini balik lagi ke situ Samuel. Oh, oke Pak. Berarti arahnya sama ya Pak? Sama. Arahnya berlawanan. Tapi bolak-balik ya Pak. Kasih Pak. Enam.
Saya lanjutkan. Di dalam cermin lengkung, rumusnya yang pertama bahwa fokus adalah jari-jari bagi 2. Yang kedua, seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Lalu perbesaran adalah S aksen per S atau H aksen per H. Ini waktu SMP kalian sudah dapat. Nah, dalam perhitungannya, itu nilai M bisa positif dan bisa juga negatif. Nilai M positif berarti perbesaran itu perbesaran bayangan yang nyata. Kalau negatif berarti maya. Kalau nyata pasti terbalik. Kalau nyata pasti terbalik. Kalau maya adalah tegak. Nah, ini nanti akan berlaku baik di dalam cermin maupun di dalam lensa. Saya minta tolong Tasya nomor 6 bacakan, Tasya. Sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung yang mempunyai jarak fokus 15 cm. Fokusnya 15 cm. Itu cermin apa itu, Tasya? Cekung ya? Kalau cekung berarti positif ya? Oke. Ya, Terus? Agar bayangan yang terbentuk 3 kali lebih besar dan nyata. 3 kali nyata berarti plus ya? Oke. Yang ditanya apa? Tentukan pada jarak berapa benda harus diletakkan di depan cermin. Oke. Yang pertama kita gunakan bahwa M sama dengan S aksen per S. Ini 3 sama dengan S aksen per S. S aksen per S. Maka ini S aksennya sama dengan 3S. Yang kedua, bahwa seperfokus sama dengan seper S ditambah dengan seper S aksen. Seper S aksen kita rubah menjadi seper 3S. Ini penyebutnya kita jadikan 3S. 3S. Berarti ini kali 3. Ini kali 1. Sama dengan seperfokus. Tasya fokusnya berapa senti? 4/3 Pak. Enggak. Fokusnya berapa senti? Oh, 15. Oke. Masukkan ini 15. Sama dengan 4 dibagi 3S. Kalau 15 bagi 3 berapa, Tasya? 5, Pak. 5. Sekarang 5 kali 4 berapa? 20. Berarti S-nya sama dengan 20 cm. Jawabannya ada, Tasya? Ada, Pak. Ada. Nah, nanti kalau kalian menghadapi soal cermin, soal lensa, seperti ini, saya kasih rumus yang lebih mudah. Ini M sama dengan fokus bagi jarak benda kurangi fokus. Karena di buku nggak ada, ini saya namakan cara subo. Cara subo. Yuk, Tasya masukkan M-nya berapa kali, Tasya? 3, Pak. 3. Oke, 3. Ini 15 kan ya? Oke. S min 15. Kalau tadi 15 bagi 3 adalah 5. 15 tambah 5 berapa, Tasya? 20, Pak. 20. Tadi S-nya ketemu 20 cm. Sama nggak, Tasya? Sama, Pak. Sama. Oke. Nanti di lensa juga pakai rumus ini.
Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, F itu bisa minus nggak, Pak? bisa. Kalau cerminnya cembung nanti F-nya minus. Ya. Cermin cembung F-nya minus. Oh ya, makasih, Ya. Pak. Oke. Itu M yang digambar awal sama M yang di rumus itu sama kan, Pak? Sama. Maksudnya itu perbesaran ya, Pak? Kalau ini kan pakai rumus. Kalau itu kan untuk mengetahui tentang ruangan-ruangan aja kan ya. Oke, Pak. Nah, ya. Sebelah kiri ini boleh saya hapus anak-anak? Boleh? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Saya minta tolong nomor 7 Ijaz, bacakan Ijaz. Ya, Pak. Ya. Sebuah cermin cekung digunakan untuk membentuk bayangan filamen lampu mobil pada layar yang berjarak 5 meter dari cermin. Ini S aksen. S aksen 5 meter ya? Ya, Pak. 5 meter. Kalau ada layar pasti bayangan nyata, berarti positif. Terus jika tinggi filamen 5 mm dan bayangan 5 mm, ini kan 0,5 cm ya, biarin aja gitu. Terus dan bayangan terbentuk tingginya 50 cm, maka aksen jari-jari 50 cm. Ya, terus maka jari-jari kelengkungan cermin tersebut adalah jari-jari kelengkungan ini kan R sama dengan 2 kali fokus ya, Ijaz, betul ya? ya, Pak. Oke. Ini kita rubah, sebenarnya nggak dirubah nggak apa-apa. Oke. Ingat bahwa seperfokus sama dengan seper S, tapi kita lihat dulu ke perbesarannya. Maaf, ini nggak langsung ke sini, tapi harus cari perbesarannya dulu, dari perbesaran dulu. M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. S aksen per S sama dengan H aksennya adalah 50. Ini sama dengan 5. Berarti nilainya sama dengan 100. Kalau gitu nanti S aksennya sama dengan 100 S. S-nya masukkan ke sini, S aksennya masukkan ke sini, 500 sama dengan 100 S, maka S-nya berapa, Ijaz? 5, Pak. 5 cm ya. Oke. Yang kedua, gunakan bahwa seperfokus sama dengan seper S ditambah seper S aksen. Sama dengan S-nya itu 5, ini adalah 500. Ijaz, enaknya jadikan per 500 kan ya? Iya, Pak. Kalau jadikan per 500, ini kali 100, ini adalah 1. Berarti ini seperfokus. Maka akan didapatkan bahwa fokusnya sama dengan
500 dibagi 101. Jari-jarinya sama dengan 2F, berarti sama dengan 1000 dibagi 101. Ijaz, kalau 1000 dibagi 100 berapa? 10. 10. Kalau dibagi 101, kurang dari 10 atau lebih dari 10? Kurang. Kurang. Di situ yang kurang nilainya adalah 9,9. 9,9 cm. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya. Tadi S aksennya tahu plusnya itu dari mana, Pak? Ada kata layar. Ada layar kan? Oh, jadi kalau layar itu plus ya, Pak? S aksennya. Bayangan yang dapat ditangkap layar itu adalah plus. Tapi kalau kamu menggunakan cermin datar, Tasya, menggunakan cermin datar, bayanganmu maya atau nyata? Nyata, Ya. Pak? Enggak lah. Kamu misalkan bercermin menggunakan cermin datar. Lalu di belakang cermin kamu kasih layar. Terus nanti kamu bercermin, temenmu suruh ngeliatin layar. Ada bayangan kamu di layar itu enggak? Tasya menggunakan cermin datar. Bayangan di belakang cermin. Coba di belakang cermin kamu kasih layar, temenmu suruh ngeliatin, pada waktu kamu menggunakan cermin datar tadi, di layar itu kira-kira ada bayangan kamu enggak, Tasya? Ada, Pak. Di layarnya ada? Oh, enggak ada, deh. Enggak ada, enggak ada. Nah, itu bayangan maya. Yang bayangan nyata itu contoh, Tasya. Ini saya di ruangan saya, ada lampu, kemudian ini ada bayangan saya. Bayangan saya ditangkap oleh dinding atau papan tulis saya. Itu bayangan nyata. Karena dia langsung dan ada. Bisa ya Tasya ya? Oh iya, Pak. Oh ya, oke. Pak, saya mau nanya, Pak. Tadi kalau yang digambar itu kan M sama dengan 2F ya, Pak. Terus kalau ini kan... Oh, ya. Sorry. Maaf, saya belum nyambung. M ini perbesaran bayangan. Sorry. Ini M-nya. Kalau tadi M pusat kelengkungan cermin. Ini M adalah perbesaran bayangan. Oh, berarti beda ya, Pak? Beda. Oke, Pak. Siap. Perbesaran bayangan. Kalau gitu biar nggak rancu di gambar kamu, jangan dikasih nama M, kasih nama O aja. Nama O saja ya. Oke, biar nggak rancu, kasih nama O, jangan M. Kemudian ini kalau yang diketahui atau yang ditanyakan jarak benda. Kalau yang diketahui jarak bayangan, M boleh kalian tulis sebagai apa? Sebagai S aksen kurangi fokus bagi fokus. Ini rumusnya sama nih, cuma kalau ini pakai jarak bayangan. Jarak bayangan. Ijaz, tolong pakai rumus tadi, Ijaz. M sama dengan S aksen kurangi fokus bagi fokus. Nah, ini
S aksennya adalah H aksen per H. Ini saya bikin H aksen per H. 50 dibagi 0,5. S aksennya adalah 5 atau jadikan senti 500 kurangi fokus per fokus. Nah, ini saya coret ijaz ya. Ini dapat 100 kalikan silang berarti 100 F. 100 F sama dengan 500 kurangi F. Pindah ke sini 101 F 500. Berarti R-nya adalah 2 kali F. 2F sama dengan 2 kali 500 per 101. Gimana ijaz? Sama nggak nilainya ijaz? Sama ya? Sama kan, Jas? Iya, sama, Pak. Sama, oke. Nomor 9 saya minta Samuel, nomor 9 Samuel. Oke, Pak. Ya. Sebuah cermin cembung jarak fokusnya 8 cm. Awas, Samuel, 8 cm cermin cembung tandanya apa? Minus, Pak. Minus, oke. Terus? Jika jarak bayangan ke cermin 6 cm, S aksen 6 cm. Terus? maka jarak benda ke cermin sama dengan Berapa gitu ya? Oke. ya, Pak. Samuel, kalau kamu lihat spion, bayangan kamu itu di belakang spion atau di depan spion? Di belakang, Pak. Belakang. Kalau di belakang cermin, maya atau nyata? Maya, Pak. Maya. Jadi ini minus Samuel. Maya. Oke. Sehingga boleh kita tuliskan begini, bahwa M itu adalah S aksen per S sama dengan fokus bagi jarak benda kurangi fokus. S aksennya adalah minus 6 per S sama dengan minus 8 dibagi S plus 8. Betul nggak, Samuel? Iya, Pak. Oke. Kalau dibagi dengan 2, Samuel, bagi 2 ini berapa, Samuel? Jadi min 3 sama min 4. Oke, min 3 sama min 4. Min dengan min plus ya. Oke. Iya, Pak. Kalikan silang, Samuel. Jadi 3S plus 24. 3S plus 24 sama dengan 4S ya? Iya. Ini Itu pindah. berubah nggak, Pak, yang bawahnya, Pak? Kan tadi dibagi. Enggak apa-apa. Yang penting pembilang sama pembilang itu loh. Oh ya, udah. Oke. Berarti jadinya S sama S dengan ya? 24. S sama dengan 24. Ada nggak di situ 24, Samuel? Ada, Pak. Ada. Oke. Ketemu kan gampang ya? Iya, Pak. Oke. Nomor 10, Raki. Tolong bacakan soalnya, Raki. Oke, Pak. Yes. 10. Ah. Sebuah benda yang tingginya 10 cm
tingginya 10 cm, terus diletakkan pada jarak 50 cm dari muka sebuah cermin cembung. 50 cm ya, Ragi ya? Ya. Nah, terus Jari-jari kelengkungannya 25 cm. kalau jari-jarinya 25 cm, berarti fokusnya berapa? 12,5 ya? Kan separuhnya? Ya. Oke. Cermin cembung berarti minus, Raki ya? Ya. Oke, ini cembung. Cermin cembung. Yang ditanya itu tinggi bayangannya, Pak. Tinggi bayangan berapa gitu ya? Oke. Rumus yang tadi kita dapatkan sama dengan fokus bagi jarak benda kurangi fokus sama dengan perbesaran. Nah, perbesarannya kita rubah langsung aja, Raki. H aksen per H. Berarti H aksen per 10. Fokusnya adalah min 12,5. S-nya 50. Min kali min adalah plus. Raki, 50 ditambah 12,5 berapa, Raki? 62,5, Pak. 62,5. 62,5 dibagi 12,5 berapa, Raki? 5, ya? 5. Tapi ini jadi minus ya, Raki ya? Oke. Bener. Bener nggak, Raki? Kan ini yang atas min, yang bawah plus. Berarti ketemunya min 5 ya, Raki ya? Min 5. Nah, 10 dibagi min 5 berapa, Raki? Min 2. Oke. Berarti H aksen min 2 cm, tanda min ini adalah bayangan maya. Maya tegak. Dan di belakang cermin. Di belakang cermin. Mas Subo, saya mau nanya dulu, Pak, sebelum ini. Oke, silakan. Selain di belakang cermin itu ada di mana lagi, Pak? Di depan. Di depan. Itu untuk yang mana, Pak, kalau di depan? Di depan itu contohnya pada cermin cekung. Cermin cekung bayangannya semua ada di depan. Oh. Tapi kalau cermin datar, cermin cembung, bayangan semua ada di belakang layar. Oke, Pak. Oke, contoh. Misalkan Samuel
pakai senter, kemudian kamu nyorot raki pada waktu malam. Nah, pada waktu malam Samuel nyorot raki, kebetulan di belakang raki ada tembok. Samuel akan melihat bayangan raki di tembok. Betul nggak, Samuel? Iya, Pak. Oke. Nah, bayangan yang seperti itu, di center itu kan cermin cekung itu. Karena permukaan ini di dalam adalah cekung. Center lah, bukan HP ya. Center. Paham ya? Iya, Bang. Center atau lampu mobil itu kan cermin cekung itu di dalamnya. Oke, nah. Kemudian masalah pembiasan atau refraksi. Yang pertama kita kenal adanya indeks bias. Indeks bias yang pertama adalah indeks bias mutlak. Dan yang kedua adalah relatif. Indeks bias mutlak dari suatu medium, indeks bias mutlak suatu medium, misalkan NX, sama dengan kecepatan cahaya di udara dibagi kecepatan cahaya dalam medium X. Kalau indeks bias relatif, misalkan indeks bias relatif medium X terhadap Y, sama dengan indeks bias medium X dibagi indeks bias medium Y. Jadi dibaca bahwa NX itu, NX adalah indeks bias mutlak medium X. C sama dengan kecepatan cahaya. C kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya di udara atau ruang hampa. Sedangkan CX adalah kecepatan cahaya dalam medium X. Dalam medium X. Kemudian kalau ditulis NXY dibaca indeks bias relatif, indeks bias relatif, indeks bias relatif medium X terhadap Y. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa pembiasan. Dalam peristiwa pembiasan, besaran yang tidak berubah atau besaran yang tetap adalah frekuensi. Adalah frekuensi. Sedangkan besaran lain, besaran kecepatan, kemudian panjang gelombang, kemudian arah ini berubah. Tadi yang pertama adalah indeks bias, yang kedua dalam peristiwa pembiasan besaran yang tidak berubah adalah frekuensi,
sedangkan besaran kecepatan, panjang gelombang, dan arah berubah. Nah, kalau ini misalkan ada bidang batas. Ini bidang batas. Lalu ada garis normal. Atau ini sinar datang dulu, sinar datang dulu. Nah, di sini ada garis normal. Garis normal. Maka sinar itu akan dibiaskan. Bisa mendekati, bisa menjauhi. Maka kalau kalian lihat sendok kamu masukkan ke dalam gelas yang berisi air jernih, itu sendoknya kelihatan patah. Patah itu bukan sendoknya patah, tapi akibat terjadi pembiasan. Nah, jika ini asalnya sinar dari indeks bias 1, tujuannya adalah N2. Nah, ini sudut datangnya I, sudut biasnya ini namanya R. Di dalam peristiwa pembiasan, menurut hukum Snellius, dituliskan bahwasannya N1 kalikan sinus sudut datang sama dengan N2 kalikan sudut bias. N kalikan sudut datang, nah, sama dengan N2 kali sinus sudut bias. N itu indeks bias medium. N indeks bias medium. N adalah indeks bias medium. E sama dengan sudut datang. Dan R adalah sudut bias. Kemungkinannya, kalau sinar datang dari medium renggang ke medium rapat, sinar datang medium renggang ke medium rapat, ini normal, ini normal, di sini adalah N1, ini N2, N1, ini N2. Kemungkinan jalannya sinar bisa begini. Tapi kemungkinan yang lain, jalannya sinar bisa ke sana. Ini kalau yang kiri itu menunjukkan bahwa indeks bias sinar datang lebih kecil daripada indeks bias sinar yang ditembus. Nah, yang kanan ini kebalikan. N1 dibandingkan N2 ini akan lebih besar. Ini tetap namanya I, ini namanya R. Ini adalah I, ini R. Nah, kemudian ini saya kasih nomor sinar 1. Yang ini khusus yang ini. Ini sinar 1. Kalau ini diperbesar, sudutnya diperbesar. Ini saya namakan sinar yang kedua. Sinar yang kedua.
jika N1 lebih besar N2, jika N1 lebih besar N2, sudut datangnya diperbesar. Sudut I diperbesar. Sehingga menghasilkan R90 derajat, maka I disebut sudut batas. Sudut batas. Ini yang pertama. Yang kedua, jika sudutnya diperbesar lagi setelah terjadi sudut batas, dan I-nya diperbesar lagi, maka sinar mengalami pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna. Jadi kalau ini saya perbesar sudutnya, saya perbesar, berarti ini sinarnya nanti nomor 3. Nah, sinarnya nomor 3. Selanjutnya terjadi pemantulan sempurna. Jadi kalau ini sinar yang ketiga, ini sinar yang ketiga. Oke, jadi kesimpulannya begini. Kalau sinar datang dari medium renggang ke medium rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Renggang ke rapat mendekati garis normal. Kalau dari rapat ke renggang, sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Jika sinar menjauhi garis normal, sudut datangnya diperbesar, suatu saat menghasilkan sudut bias 90 derajat, maka sinar datang itu dinamakan sudut batas. Kalau ternyata sudah terjadi sudut batas, sudut datang diperbesar lagi, maka selanjutnya yang terjadi bukan pembiasan, tapi pemantulan sempurna. Sudut I diperbesar sehingga menghasilkan S90 derajat, maka I disebut sudut batas. Setelah terjadi suatu sudut batas dan I diperbesar lagi, maka sinar mengalami pemantulan sempurna. Nah, sekarang gini anak-anak sekalian. Di dalam peristiwa pembiasan, frekuensi tidak berubah. Jadi kalau saya misalkan F1 sama dengan F2. Ingat bahwa dulu kalian pernah dapat rumus kecepatan sama dengan frekuensi kali panjang gelombang. Berarti frekuensinya ini boleh ditulis kecepatan bagi panjang gelombang. Nah, frekuensi bagi panjang gelombang. Ini karena kecepatannya kecepatan cahaya, berarti ini sama dengan nanti C1 per lambda 1 sama dengan C2 per lambda 2. Berarti C1 per lambda 1 sama dengan C2 per lambda 2. Nah, dari sana C1 sama dengan C per N1 kali lambda 1 sama dengan C per N2 kali lambda 2.
Dalam peristiwa pembiasan akan didapatkan bahwa N1 kali lambda 1 sama dengan N2 kali lambda 2. N1 kali lambda 1 sama dengan N2 kali lambda 2. Silakan tulis. Pak, tadi yang lebih besar itu yang rapat atau yang renggang, Pak? Lebih besar itu rapat. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Bapak, saya mau nanya, Pak. Ya, oke, silakan. Itu yang C per N1 kali lambda 1 itu, N kali lambda itu dapat dari mana, Pak? Gini. Kalau saya tulis ini CX sama dengan apa, Tasya? NX kali Ini nih, sama dengan apa? Sama dengan C. C per NX gitu kan ya? Iya. Berarti kalau ini saya rubah C1 kan sama dengan C per N1 ya? Iya, Pak. Betul. Betul nggak? Betul. Kan ini C1. C1-nya saya ganti. Ini C1-nya saya ganti. C1-nya saya ganti C per N1. Lalu C2-nya saya ganti C per N2. Betul nggak? Oh, paham, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, sama-sama. Saya minta tolong ijaz nomor 12 ijaz. Terus ya, Pak. Ya. Cahaya mempunyai kecepatan di dalam vakum sebesar C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. pangkat 8 ya. 8. Misalkan jika di dalam air kecepatan cahaya itu menjadi 3/4 Sama dengan 3/4 C gitu ya? C, ya. Yang ditanyakan apa? Berarti indeks bias air adalah. Oke. Tadi rumus yang kita dapatkan bahwa yang namanya N sama dengan C per C. Kalau N air, berarti ini C air kan ya, Ijaz ya? Betul? Iya, Pak. Oke. Betul, Pak.
sama dengan C bagi 3/4 C. Ini kan tewas kan, ya Jas ya? Iya, Pak. Naik 4-nya 4/3. 4/3 itu kalau dibikin desimal berapa, Jas? Berapa? 4/3 dibuat desimal atau dijadikan desimal berapa? 1, berapa? 1,33. Oke, 1,33. Oke. Nomor 13, saya minta tolong Samuel. Terlalu gampang bagi Samuel ini. 13, Samuel, bacakan. Jika indeks bias air sama dengan 4/3, Indeks bias air 4/3, terus? Indeks bias intan 5/2. 5/2. Yang ditanyakan apa? Indeks bias air relatif terhadap intan adalah? Oke. Kalau ditanyakan indeks bias air terhadap intan, berarti tadi gimana, Jas? Samuel? N air intan kan sama dengan N air dibagi N intan ya? Betul kan? Iya, Pak. Oke. Tinggal masukkan ini 4/3 dibagi berapa, Samuel? Dibagi 5/2 atau 4/3 kali 2/5 ya. Oke. Berapa? Jadi 8/15. Gampang ya? Gampang. Iya, Pak. Teori. Saya lanjutkan teorinya pembiasan pada lensa tebal. Di dalam cermin, tadi kita punya rumus bahwa 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Atau saya tulis 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1 fokus. Ingat, fokusnya adalah jari-jari bagi 2. Berarti ini saya rubah menjadi 2/R. 2/R. Di dalam lensa tebal, maka rumusnya 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan ini per R. Cuma apa? Di dalam lensa tebal, bahwa tempat benda dengan tempat bayangan itu tempatnya beda.
maka ini tempat benda indeks biasnya adalah N1, tempat bayangannya adalah N2. Nah, yang di sini nih, ini N2 kurangi N1. Ini rumus yang ada di dalam lensa tebal. Lalu perbesaran bayangan. Perbesaran bayangan sama dengan apa? Sama dengan S aksen per S, mirip dengan cermin tadi. Cuma ini indeks biasnya ditukar. N1 per N2, tandanya minus. Kenapa minus? Ini menunjukkan bayangan maya. Nah, di dalam lensa tebal, bayangan yang dihasilkan selalu bayangan maya. Selalu bayangan maya. Kemudian nanti di dalam soal R-nya bisa positif, bisa negatif. R-nya bisa positif, bisa negatif. R-nya bisa positif, bisa negatif. Kapan R-nya positif? R-nya akan positif. R-nya positif kalau dalam soal dikatakan kata konveks. Kemudian R-nya bisa negatif kalau dalam soal ada kata konkav. Lalu R-nya sama dengan tak terhingga kalau dalam soal ada kata pelan. Pelan itu datar. Datar itu dianggap bola dengan jari-jari tak terhingga. Saya minta tolong, ada nggak situ ya? Nomor 24. Ada nggak? Tasya, tolong bacakan nomor 24, Tasya. Sebuah silinder kaca, N-nya 1,5. Dan indeks biasnya 1,5 atau 3/2 ya, Tasya ya? Iya, Pak. Oke. Terus? Ujungnya berbentuk setengah bola berjari-jari 20 mm. 50 mm. 20, Pak. 20 mm. 20 mm ya? Senti atau mm? Mm, Pak. Mm. Terus? Berada di dalam air, N-nya 1,33. Indeks bias, ini tadi kaca, ini air. 1,33 kalau dibikin 4/3 boleh tas saya? Terus? Terus? Suatu benda berwujud anak panah, tingginya 0,9 mm. 0,9 mm. Terus? Tegak lurus di sumbu silinder 8 cm di muka vertex. S-nya 8 cm ya? Betul, 8 cm? Iya, Pak. Oke. Itu di muka vertex, terus tinggi dan sifat bayangan adalah? Oke. Kalau sifatnya pasti maya sifatnya. Kalau 8 cm ini dirubah ke mili jadi berapa, Tas? Atau ini jadikan senti aja lah. Nanti gampang ini kita jadi 2 cm. Gitu ya, Tas saya. Oke. Ya, Pak.
Kalau ini ada lensa tebal, ada kaca. Ditempatkan di dalam air, maka N1-nya itu N air, Tasya. N2-nya adalah N kaca. Berarti, kalau gitu ini N1-nya adalah N air, ini N2-nya adalah N kaca. Oke, yuk Tasya, rumusnya tadi apa Tasya? Bahwa N1 per S ditambah N2 per S aksen sama dengan N2 kurangi N1 dibagi dengan R. N1-nya berapa, Tasya? 4/3, Pak. Oke. 4/3 dibagi S-nya berapa? 8. 8. Ditambah N2-nya kan 3/2. 3/2. 3/2 per S aksen, N2-nya itu adalah 3/2 dikurangi 4/3. Itu nggak ada keterangan, dianggap konveks. Kalau konveks berarti R-nya 2 kan Tasya ya? Oke. Oke, kita tuliskan ini 4/24 ditambah 3/2 S aksen. Yang kanan 3/2 dikurangi 4/3 itu berapa, Tasya? 1/6, Pak. Sama dengan 1/6. 1/6, tapi ini masih ada 2 kan Tasya ya? Iya, Pak. Betul, oke. Nah, sekarang coba Tasya lanjutkan bahwa 3/2 S aksen sama dengan 1/12. 1/12. Ini kan jadi berapa, Tasya? Berapa per 12? Dua per 12. Betul, Tasya ya? Iya, Pak. Iya. Oke. Sehingga 3/2 S aksen sama dengan min berapa, Tasya? Min 1/12. Min 1/12. Nah, ini kalau gitu S aksennya sama dengan min. Ini kan dapat 6. 6 kali 3 kan 18 ya, Tasya ya? Betul? Iya, Pak. Oke, 18 cm. Kemudian rumusnya M, tadi kan sama dengan min S aksen per S, ini N1 per N2. N1 per N2. Ini saya rubah menjadi H aksen per H. Sama dengan min N1 per N2 kali S aksen per S. Berarti tinggi bayangan, tinggi bendanya, biarkan aja Tasya pakai 0,9. Min N1 berapa, Tasya? 4/3, Pak. 4/3. N2 berapa, Tasya? 3/2. 3/2. Kali S aksennya 18 ya, Tasya ya. Nanti masuknya ini biarkan aja Tasya pakai minnya udah digantikan di sini, Tasya ya. Oh iya, Ya, udah masuk di sini. 18, S-nya adalah 8. Oke, berarti H aksen per 0,9. Kalau 4/3 dibagi 3/2 berapa? 32/3, Pak. Balik ke sana? Enggak. Balik ke sana. 8/9 kan? Oh iya, Pak. 8/9 kali 18 per 9 gini ya. 18/8. 18/8. 18/8. Ini 8 bisa dicoret enggak, Tasya? Bisa, Pak. Oke, dicoret. Ini dapat 10 kan, Tasya ya? Iya. Nah, kalau 18 bagi 10? 9/5. Iya, 95 itu berapa?
1,8, Pak. 1,8 milimeter. Tanda min tadi bayangan maya. Bisa kan Tasya? Bisa, Pak. Bisa. Samuel bisa? Bisa, Pak. Oke. Raki bisa? Bisa, Pak. Ijaz bisa? Bisa, Pak. Oke. Nah, hari ini sampai di sini dulu. Pak, nanti ada pembiasan macam-macam, ada lensa tipis, nanti ada kaca pelan paralel, ada prisma, panjang banget. Nah, nanti baru saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tolong yang penting kalian pelajari, kemudian kalian baca ulang. Insya Allah kalau kalian baca meskipun hanya 10 menit yang tadi dicatat, itu akan ingat. Di sekolah udah sampai apa Tasya materinya? Masih bunyi? Masih bunyi, Pak. Nah, ya udah, nggak apa. Kita harus di depannya ya, kita harus di depannya. Baiklah anak-anak sekalian, pertemuan kita pada sore hari ini kita akhiri dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan akan mendapatkan kemudahan dari Tuhan Yang Maha Esa, dan insya Allah kamu nanti akan menjadi juara-juara terbaik di SMA Negeri 8 dan menjadi siswa-siswa yang harus menempati perguruan tinggi negeri idaman. Meskipun sekarang kelas 11, kalau persiapan kita dari sekarang lebih bagus, tahun depan berarti sudah ada harapan kalian akan masuk ke perguruan tinggi negeri favorit seperti yang sudah-sudah dari SMA Negeri 8 Jakarta. Oke, sekian. Selamat sore, selamat belajar, bekerja keras, belajar giat untuk meraih prestasi menuju perguruan tinggi negeri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya. Nanti dikirim itunya, videonya.